Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dan semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada pada bulan yang penuh dengan barokah, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Semoga kiranya kita semuanya bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang kita punya, nikmat Allah yang kita dapatkan semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu sisi tarbiyah atau pendidikan yang ditanamkan selama bulan Ramadan adalah kita dikondisikan untuk siap menerima atau menghadapi berbagai macam perubahan. Pertama, misalnya dari segi waktu. Biasanya kita ini malam banyak untuk istirahat. Sekarang kita malam dipakai untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perubahan dari sisi waktu, bahkan perubahan dari sisi kita digesa, disemangati untuk supaya meningkatkan ibadah kita jauh melebihi daripada hari-hari biasa. Jadi secara tidak langsung tetapi secara terus-menerus kita dikondisikan untuk supaya siap menghadapi perubahan. Bahkan termasuk pola makan kita yang biasanya siang 3 kali, misalnya malam 2 kali, itu perubahan. Belum lagi waktu. Ramadan itu setiap tahun selalu berubah suasananya, karena kita menggunakan penanggalan Hijriah. Kadang musim hujan, kadang musim kemarau, panas, dingin, panjang, pendek waktunya. Situasi atau suasana selalu ada perubahan. Nah, bagi kaum muslimin tentu saja ini menjadi pelajaran yang baik. Supaya apa, kita bisa menangkap pelajaran itu, yaitu apa? Bahwa hidup ini identik dengan perubahan. Atau dengan kata lain, kaum muslimin itu adalah segolongan umat yang sangat siap dengan perubahan. Karena memang biasa berubah, biasa berubah-ubah. Jadwal waktu sholat juga berubah-ubah. Nah, tetapi akan menjadi hal yang sangat kita sayangkan manakala kemudian cetakan dari Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kita dikondisikan untuk berubah, tetapi rupa-rupanya kita ada yang nggak siap dengan perubahan, padahal dia merupakan sunnah, sunnatut taghyir, ya. Jadi namanya perubahan itu sudah nggak bisa kita hindari. Hal mana misalnya dalam banyak ayat disebutkan sebagiannya, misalnya Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan, kepada cahaya. Apa itu kegelapan, cahaya? Itu perubahan. Itu orang yang beriman. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulum. Adapun orang kafir itu juga akan melakukan perubahan dari apa? Dari cahaya menuju pada kegelapan. Nah, itu nanti terpadu dengan namanya sunnah tadafu, yaitu pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Itu sendiri sudah merupakan perubahan-perubahan. Kita hari-hari ini juga sama, para pemirsa yang berbahagia, mungkin sudah 6 bulan lamanya, ya kurang lebih, itu dunia
dikejutkan, membuat terbelalak dengan adanya pandemi COVID-19. Ya. Keterkejutan itu sebenarnya bagi kaum muslimin tidak perlu, ya, karena memang itu bagian dari yang tabiatnya kehidupan dunia seperti ini. Ya, bahkan akhirnya para ahli juga memaparkan sebelum ini sahabat yang lalu sekitar tahun 1920 maksudnya, itu ada Spanish influenza. Itu korbannya bahkan sampai 5 juta sedunia, termasuk ada juga share video di kota kita di Malang ini juga ada lockdown juga ya tahun 20-an itu. Jadi kita yang beriman itu sudah terbiasa dengan berbagai macam perubahan gitu. Nah, jadi kunci pertamanya perubahan itu hal yang biasa. Ya. Bahkan kalau kita sebut ya, di bulan Ramadan itu kita kenal ada perang Badar, kita kenal ada turunnya Al-Quran, ya, kita kenal juga di saat itu ada perang yang disebut dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ya, dalam surah Al-Anfal itu. Hari bertemunya dua pasukan itu hari disebut Al-Furqan, yang menjadi pembeda, penegas antara hak dengan batil. Ada perubahan besar di Jazirah Arab khususnya dan dunia nanti pada umumnya dengan hadirnya turunnya Al-Quran ke muka bumi. Nah, maka Bapak Pemirsa yang berbahagia, hal ini yang hendaknya bisa kita pakai sebagai pegangan ya. Pegangan pertama, namanya seorang muslim, dialah paling siap dengan perubahan ya, dan sekarang ini sudah kita rasakan ya. Mohon maaf saya sampaikan, mungkin bagi para pemirsa yang punya tabungan yang banyak, mungkin belum merasa ya, punya cadangan sampai setahun 2 tahun, dia mungkin akan tetap bisa menikmati, bahkan mungkin ngiras-ngirus seperti sedang refresh ya. Tapi kita bayangkan bagaimana yang punya dunia usaha yang kemudian kolab ya, dan itu banyak. Maka ini akan menimbulkan keguncangan-keguncangan bagi yang tidak siap dengan perubahan-perubahan gitu. Bahkan sudah mulai merambat ke angka jutaan ya, belasan juta, mungkin nanti puluhan juta yang jobless ya. Nah, ini dalam kacamata iman, ini bukan akhir segalanya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Ali Imran ya. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mislu. Jadi kalau kalian itu merasakan sakit atau luka, maka di perang Uhud ini maksudnya ya, faqad masal qauma qarhum mislu, maka sebelum ini musuh-musuh itu juga mengalami luka ketika perang Badar. Setelah itu Allah firmankan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Kenapa menggunakan al-ayyam ya, wa tilkal ayyam ya, ayyam itu hari-hari. Maka kita dapati penjelasannya itu mudah. Hari itu dalam Quran disebutkan inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Al-Imran 190. Jadi hari itu ada malam, ada siang, ada malam, pagi, petang, gelap, terang, cahaya, kegelapan. Itu apa? Simbol dari perubahan, simbol dari pergiliran. Maka tugas kita hari ini, para pemirsa yang berbahagia, bukan meratapi adanya perubahan. Itu seperti kita tidak mengerti hakikat kehidupan dunia. Bukan itu. Perubahan itu sudah niscaya. Sampai ada yang mengatakan di dunia ini, dunia itu tidak ada yang abadi kecuali adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu hal yang biasa. Aneh kalau kita orang yang beriman tuh kaget dengan perubahan. Nah, sekarang tinggal PR yang kedua. Apa itu? Kalau perubahan itu kita rasakan sebagai kesulitan atau al-usr ya, maka Allah Subhanahu wa taala gembirakan kita fa inna ma'al usri
yusra. Ya, sungguh beserta kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Allah takkid lagi menunjukkan apa? Jangan ragu, jangan bimbang. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, tugas kita sekarang apa? Mencari mana itu kemudahannya. Akan kita dapatkan kalau kita yakin dan kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka kesulitan akan berbuah dengan kemudahan-kemudahan. Nah, sekarang ini kalau sampai kita telidor, ya, kita hanya meratapi perubahan yang kita pandang sekarang seperti semakin memburuk misalnya, maka ini kita akan ketinggalan terus. Ya. Tetapi kalau kita ini segera bangkit, mental kita segera kita tata, perubahan, oke. Ya. Atau kalau disebutkan dalam ayat 140 Al-Imran itu adalah setelah menjelaskan hari demi hari dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menyatakan yaitu waliya'lamallahu alladziina amanu, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, untuk dipilah dengan siapa yang ternyata imannya ternyata rapuh, bahkan mungkin naudzubillah ada tanda-tanda kemunafikan di dalamnya. Jadi tantangan iman, tantangan kehidupan kita adalah menghadirkan solusi di atas kesulitan-kesulitan yang sekarang dihadapi oleh sebagian besar umat manusia. Nah, dengan kita punya sikap mental seperti itu, maka kita akan menatap masa depan kita itu di atas puing-puing kesulitan itu, kita merintis adanya kemudahan-kemudahan. Ya, mana-mana yang rupa-rupanya di era ini akan usang, maka kita segera tinggalkan. Bukan kita bicara agama nggak ada usang. Tetapi kesulitan hidup kita ini apa yang kemarin kita banggakan, yang kemarin kita andalkan, ternyata hari ini tumbang semuanya, kita segera tobati, kemudian kita segera bangkit. Di balik kesulitan ini kita harus menemukan kemudahan itu. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu upaya kita, menunggu kerja-kerja kita, menunggu ide-ide kita ini di tengah kesulitan yang ada supaya bisa menghadirkan yang namanya kemudahan-kemudahan. Bahkan para ahli yang cukup komprehensif menganalisa mengenai pandemi global ini mungkin sampai 2 tahun impactnya, dan akan banyak perusahaan-perusahaan bisnis yang akan kolab dalam arti tidak bisa lagi berjalan. Artinya apa? Harus menemukan track baru, jalan baru, dan itu sekali lagi bukan hal yang aneh. Kita tinggal berupaya untuk menghadirkan, dan insya Allah apabila kita berupaya dengan sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, semoga para pemirsa semuanya rahimakumullah jami'an betul-betul memahami, menyadari apa itu perubahan, dan kemudian segera bangkit dengan penuh kesungguhan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan kita semuanya jalan-jalannya yang terbaik. Bahkan kita berharap semoga bukan cuma kita bisa kembali kepada keadaan sebelum pandemi, tapi kita berharap supaya setelah ini kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, Allahumma minkum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.